Ligis STH. Informasi BPMJ Bipra Lansia dan Komisi Kerja. Komisi Anak. Ibadah anak sekolah minggu dilaksanakan setiap hari Minggu di Aula Bethesda lantai 2 jam 9 pagi. Dan sebelum ibadah dimulai akan mengisi puji-pujian dalam ibadah gereja pagi. Mohon kehadiran 1 sampai dengan 30 dan mohon Penatua Vera Lumowa Kere. Diharapkan kehadiran guru sekolah minggu kolom 1 di Aula Bethesda lantai 2. Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan. Ibadat tim doa Aras Jemaat Gemim Bethesda Ranotana akan dilaksanakan pada hari Selasa 25 Maret 2025 bertempat di gedung gereja jam 18 WITA. Penanggung jawab tim doa Rayon Bethlehem. Diharapkan kehadiran seluruh tim doa kolom 1 sampai dengan kolom 30. Mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan selang tanggal 23 Maret sampai dengan tanggal 29 Maret 2025 kepada jemaat yang merayakan. Informasi keuangan. Saldo keuangan jemaat per tanggal 21 Maret 2025 sebesar 67.231.788 dan saldo dana duka sebesar 56.042.001 rupiah. Ibadah kita pada saat ini akan dilayani oleh Pendeta Novita Rende Kaligis STH. Saat ini kita akan melihat prosesi anak sekolah minggu dalam rangka Hari Doa Sedunia. Dipersilakan.
Mari berdoa. Di hari Minggu ini, mengucap syukur kepada Tuhan ketika anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu boleh menjawab panggilan Tuhan untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan juga di hari Minggu ini, mereka akan ada bersama dalam perayaan Hari Doa Sedunia bersama dengan anak-anak di Kepulauan Cook. Kami mengucap syukur ya Tuhan, ketika anak-anak ini dari kecil mereka merasakan bahwa mereka diciptakan istimewa, segambar dan serupa dengan Tuhan, dan juga mereka istimewa karena karya salib. Mereka adalah anak-anak yang sangat Engkau kasihi dan senantiasa menerima berkat daripada Tuhan. Engkau memberkati ibadah anak sekolah minggu ini, sehingga terus mereka akan bertumbuh di dalam kehidupan dengan Tuhan, dan mereka terus dipakai oleh Tuhan sebagai alat kesaksian bagi sahabat, bagi orang tua, dan bagi orang lain yang mereka jumpai dalam keseharian mereka. Ini doa kami Bapa. Kami bawa persekutuan anak sekolah minggu dalam perayaan HDS di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Kami kembalikan kepada anak-anak dan guru-guru sekolah minggu yang sudah membawakan puji-pujian. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam peribadatan kita saat ini, pembacaan Alkitab terdapat dalam Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan Yesaya 53 ayat 12 dengan tema mingguan, hamba Tuhan menderita tetap melayani Allah. Marilah kita semua berdiri dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 454, Indahnya Saat Yang Teduh. Menghadap
pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing dalam persekutuan ibadah di saat ini, Mazmur 48 ayat 10. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. NNBT nomor 28, ya Tuhan tolong aku. Ya Tuhan tolong aku, tuntutlah jalanku, dan pakai talentaku memuliakan namamu. Jikalau aku sendiri, Engkau menghiburku. Terima kasih ya Tuhanku atas kebaikan-Mu. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah saudara, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Dalam tuntunan dan kasih-Mu, kami boleh menikmati hari pemberian Tuhan sebagai anugerah yang besar yang Engkau beri bagi kami karena kasih-Mu. Kami boleh ada lagi di minggu sengsara yang ketiga. Engkau memberi ruang dan waktu bagi kami ya Tuhan, untuk dapat mengintrospeksi diri. Apa yang telah kami lakukan sebagai seorang hamba yang Engkau utus di tengah-tengah dunia untuk menjawab anugerah besar karya selamat yang Engkau beri bagi kami. Namun sadarlah kami bahwa di dalam kehidupan ini kami kadangkala tidak mau menderita karena Kristus. Sadarlah kami Bapa, bahwa seringkali kami tidak mau berkorban untuk kepentingan Kristus. Karena seringkali kami terjebak kepada kepentingan dan keuntungan pribadi, sehingga melupakan tanggung jawab yang Engkau beri bagi kehidupan kami. Pun Bapa,
ketika Engkau memberi ruang bagi kami untuk ada dalam pemulihan, baik hubungan kasih kami dengan Engkau maupun hubungan kasih kami dengan sesama. Terkadang ruang dan waktu itu kami tidak pakai dengan sebaiknya. Padahal kesempatan Engkau beri bagi kami, tapi kami tidak mengucap syukur atau kurang mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau beri bagi kami. Bapa, tiliklah kami pribadi lepas pribadi. Tiliklah kami sebagai bagian dari keluarga. Dan tiliklah kami sebagai bagian dari satu gereja. Dalam rangka menunaikan tugas panggilan hidup kami. Ampunilah kami dan kasihanilah kami. Kami tahu kami banyak kali melalaikan. Kami tahu kami banyak kali menyakiti Tuhan dalam kehidupan keseharian, dan banyak kali kami menyakiti orang lain di dalam kehidupan. Biarlah Engkau Bapa akan senantiasa memberi ruang dan waktu bagi kami untuk sebuah pemulihan. Jikapun kami menderita, bukalah hati rohani kami bahwa ada maksud, ada tujuan, ada ujian, dan jadikanlah kami pemenang atas semuanya. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepadamu ku berdoa. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih
Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang sambil melihat kepada salib Kristus mengaku dosanya di hadapan Allah. Yoel 2 ayat 13, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Kirang Jemaat nomor 37 Batu Karangan Timur. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita ikuti bacaan Markus 9 ayat 43 sampai dengan 48 sebagai ajakan untuk mengikuti Yesus Kristus di jalan sengsara. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tidak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. DSL nomor 99 Pikul Sari. Hendaklah kau iring Yesus pikul salib. Jangan takut dan gelisah, ikut tabib. Pikulah salibmu serta pandang tetap, hingga dapatlah mahkota sukarenyang. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga,
Dalam persekutuan beribadah ini, firman hendak kami baca, hendak kami renungkan. Kami datang bermohon kepadamu Bapa, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman dapat menjadi pelita menerangi langkah hidup kami, menjadi pedoman pengajaran, sehingga hidup boleh berarti bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami. Kami sambut berita firman di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membacakan Alkitab dalam Injil Lukas 11 ayat 14 sampai dengan 28. Lukas 11 ayat 14 sampai dengan 28. Yesus dan Beelzebul. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penguasa setan dengan kuasa Beelzebul, penguasa hulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak ketujuh roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ.
maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Pembacaan surat-surat terdapat di Efesus 5 ayat 1 sampai 14. Saya akan baca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Efesus 5 ayat 1 sampai 14. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu, sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang cabul, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Sebab itu, janganlah berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja apa yang mereka lakukan sembunyi-sembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai engkau yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas engkau. Kita akan membaca dari Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan 53 ayat 12. Kita akan baca berbalasan. Saya akan baca ayat yang ganjil dan jemaat ayat yang genap. Dengan perikop, hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat,
dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikian firman Tuhan. Kidung Jemaat nomor 54, kita menyerahkan. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seterus. Kita akan ikuti puji-pujian. Puji-pujian sebelum khotbah diundang
seluruh pelayan khusus dan yang pernah melayani di Gemim Bethesda Ranutana Manado. Dan sesudah khotbah adalah jemaat kolom 6. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, Gereja Masehi Injili di Minahasa, di sepanjang minggu yang berjalan ini, di minggu sengsara yang ketiga, ada dalam tema hamba Tuhan menderita tetap melayani Allah. Yang jadi pertanyaan bagi kita semua adalah, siapa hamba Tuhan yang dimaksudkan dalam Yesaya? Saudara-saudara, kalau kita membaca Yesaya 41 ayat 8-9, Yesaya 49 ayat 3,
Yesaya 43 ayat 10, dia menunjuk kepada bangsa Israel. Jadi hamba Tuhan menunjuk kepada orang Israel. Dan saudara-saudara, ada sapaan, dia katakan, engkau hambaku, hai Israel hambaku. Atau 49 ayat 3 dia katakan, hamba Tuhan Israel. Dan saudara-saudara, ketika kita melihat sejarah, maka didapati bahwa karena dosa, maka nubuatan penghukuman diberlakukan bagi kehidupan yang dikatakan di sini, engkau hambaku, menunjuk kepada keseluruhan umat Israel. Sejarah mengatakan bahwa 70 tahun umat Tuhan ada dalam proses Tuhan. Kalau kita kembali ke sejarah, 70 tahun itu berarti ada generasi yang masuk ke pembuangan, ada generasi yang lahir di pembuangan, namun ada generasi yang dikatakan sisa-sisa Israel yang kembali ke Yerusalem. Nubuatan penghukuman dibarengi juga dengan nubuatan atau berita tentang pemulihan, dan itu teralami bagi kehidupan bangsa Israel ketika mereka ada di tanah pembuangan. Kalau kita membaca Yesaya 44 ayat 28, dikatakan bahwa segala kehendak daripada Tuhan digenapi, dan digenapi melalui bangsa Persia yang terwakilkan Raja Kores pada waktu itu. Gitu. Ketika saudara-saudara dia memberikan dekret tentang Israel yang bisa pulang ke Yerusalem. Tapi bukan cuma dia katakan bisa kembali, tetapi melalui Kores sebagai alat justru juga memperlengkapi persediaan kembali ke Yerusalem untuk bangun bait Allah. Dan khusus orang baca dalam bagian Alkitab yang menjadi perenungan kita di sepanjang minggu yang berjalan dalam Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12. Siapakah hamba Allah yang dimaksudkan oleh Yesaya?
kalau kita membaca ini, hamba Tuhan di sini bukan lagi menunjuk kepada komunitas, kepada bangsa, tapi dia menunjuk kepada pribadi. Dan pribadi siapa yang dimaksudkan oleh Yesaya sebagai hamba Tuhan? Menunjuk kepada Yesus Kristus. Yang kalau kita baca di dalam bagian Alkitab, di situ disebutkan bahwa oleh karena kehendak, gitu kan? Tetapi Tuhan berkehendak. Berarti di sini mau dikatakan ada rancangan Allah dan ada maksud Allah lewat hamba Tuhan yang dikonsepkan oleh Yesaya ini. Dan tentu saudara-saudara, atas kehendak Tuhan, dia memulai dengan ungkapan bahwa hamba Tuhan yang menunjuk kepada Tuhan Yesus dalam 52 ayat 13 sampai dengan ayat 13 sampai 15. Dia katakan di situ bahwa hamba Tuhan itu akan berhasil. Hamba Tuhan itu akan diangkat tinggi. Dan hamba Tuhan akan mengerjakan karya selamat. Tetapi melalui satu proses. Proses yang kita lihat dalam pasal 53 yang akan dilalui oleh seorang hamba yang atas kehendak Allah ada mengerjakan karya selamat. Yang kalau dibahasakan seperti ini, Tuhan Yesus yang menderita karena umatnya. Tuhan Yesus yang menderita bagi umatnya. Jadi sebenarnya cuma putar itu katakan, tapi pengertiannya berbeda. Proses yang dijalani oleh Tuhan Yesus itu tidak mudah. Dia mengalami penolakan. Gitu. Kalau orang mau bahasakan, banyak orang pandang enteng, tidak memandang dia, gitu. Kenapa dikatakan bahwa Tuhan Yesus menderita karena umatnya? Catatan Alkitab, dia mengatakan bahwa penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan karena kejahatan kita.
Dan kita melihat di sini saudara-saudara, kerelaannya untuk menderita, pengorbanannya luar biasa. Karena kasihnya ada bagi kehidupan umatnya. Dikatakan bahwa kejahatan kita sekalian ditimpakan kepadanya. Karena itu dikatakan Tuhan yang menderita bagi umatnya. Karena torang manusia, kesalahan, kejahatan ditimpakan kepadanya. Tetapi saudara-saudara, kalau kita membaca bagian Alkitab selanjutnya, di situ dikatakan bagaimana dia melewati penderitaan dan kesukaran, tapi dia tetap setia menjalani tanggung jawab sebagai seorang hamba yang diutus, yang tidak pernah berpaling, walaupun sukar, walaupun menderita, puncaknya adalah salib. Dan saudara-saudara, kita di sini belajar bahwa kejahatan manusia, dosa manusia, semuanya telah ditimpakan kepada Yesus Kristus sebagai hamba Allah. Dan kita belajar bahwa dia dapat melewati itu. Walaupun dia mengatakan, Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kemanusiaannya. Sebab Yesus 100% manusia dan juga 100% Allah. Gitu. Dia menunjukkan kemanusiaannya. Tapi dia melihat kepada Allah yang telah mengutus dia sebagai bagian alat dari rencananya. Karena dia pakai kehendak daripada Allah. Sekarang kita menunjuk kepada konsep hamba Allah masa kini. Menunjuk kepada siapa? Apakah hamba Allah hanya menunjuk kepada seorang yang diutus secara khusus? Pendeta, penatua, diaken, dan kita? Tidak. Konsep dari hamba Allah adalah semua orang yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti tidak ada yang tidak terkecuali. Dan jika konsep sebagai hamba Allah menunjuk kepada saya dan saudara, pengorbanan seperti apa yang kita tunjukkan ketika sama seperti Kristus, tubuh dan darah tercurah demi saya dan saudara.
konsep hamba Allah, apa yang kita lakukan sebagai jawaban kepada Allah yang telah mengerjakan karya selamat, sehingga saya dan saudara disebut sebagai anak-anak yang dikasihi. Saudara, terkadang torang fokus cuma kepada hasil gitu. Torang ini adalah bagian yang telah dikerjakan dalam karya salib. Tetapi terkadang kita tidak mau menerima proses atau terlibat dalam proses, khususnya mau mengatakan menderita bagi Kristus. Kenapa? Di Roma bilang, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus, yang berbau harum. Sebagai seorang hamba yang menunjuk kepada, kadang-kadang orang banyak baku reken dengan Tuhan. Kadang-kadang orang tidak mau berkorban bagi pekerjaan-pekerjaan Allah. Kadang-kadang kita mencari keuntungan dari pekerjaan sebagai hamba Allah. Senang sekali kalau orang pi acara duduk di muka begitu Kang. Kalau orang duduk di belakang kecewa sekali. Begitu. Padahal tidak seperti itu, gitu ya. Atau mungkin dalam kehidupan orang hanya suka menerima dan tidak mau memberi. Kan memberi itu bagian dari pengorbanan waktu, tenaga, pemikiran, uang, gitu. Padahal konsep yang diberikan oleh Yesus adalah memberi, gitu. Yang berikut saudara-saudara, bicara soal penderitaan, itu bagian dari hidup. Dan penderitaan itu yang kadang kala orang tolak dalam hidup. Tuh. Mungkin lingkali kita, lingkali tapi teman-teman, tapi juga orang suka hasil tapi proses untuk menderita bagi pekerjaan Tuhan. Orang tanya pada orang pediri seperti apa. Gitu. Walaupun tidak semua penderitaan adalah kehendak daripada Allah. Karena kan kadangkala penderitaan orang cari sendiri, gitu. Tapi jika penderitaan itu atas kehendak Allah, berarti itu sama dengan pemurnian. Emas dilebur supaya menjadi sesuatu yang berharga. Penderitaan itu atas izin Tuhan, orang meyakini firman berkata dia melukai tapi dia menyembuhkan. Dia memberi kemampuan untuk kita dapat melewati itu sebagai bagian sebuah perenungan hidup.
Sebab penderitaan atas kehendak Allah, atas izin Allah, ada dalam konsep pemulihan. Gitu. Walaupun melalui proses penderitaan dan kesukaran. Tapi kita belajar daripada Yesus, belajar daripada orang Israel, bahwa tidak ada penderitaan yang tetap. Tetapi ada masa dia akan berakhir karena memperoleh kemenangan dalam hidup. Orang selalu ungkapkan begini, tiap-tiap celaka ada gunanya. Konsep ini orang pakai dalam konsep penderitaan dan kesukaran atas kehendak Allah. Bahwa ada masa depan, ada manfaat, ada hidup. Ketika dikatakan penderitaan adalah bagian dari kehendak Allah, adalah bagian dari ujian daripada Allah. Sebab pada akhirnya mau mengatakan bahwa rancangan Tuhan mendatangkan rancangan damai sejahtera. Dan bukankah itu yang sedang dan sementara Tuhan kerjakan juga bagi kita di dalam menjalani hidup. Jika tidak melewati kesukaran, penderitaan, orang tidak tahu seberapa besar kita bergantung kepada Dia. Seberapa besar anugerah Tuhan yang luar biasa terjadi dan teralami dalam sebuah proses. Dapat kita katakan proses penderitaan adalah proses di mana kita ada dalam pemulihan hubungan kasih dengan Allah dan hubungan kasih kita dengan sesama manusia. Ada suami dan istri, ada orang tua dan anak, ada kita dengan orang lain. Di dalam perjumpaan kehidupan, dalam proses Tuhan. Dan ketika janji Tuhan itu teralami, hamba Tuhan itu akan berhasil, hamba Tuhan itu akan ditinggikan. Itulah damai sejahtera yang menjadi bagian orang yang berjuang, yang rela menderita, yang rela berkorban bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ada sukacita tersendiri ketika kita dipakai oleh Allah untuk menunjukkan orang yang bergantung kepada Dia tidak jatuh tergeletak. Ada tangan Tuhan yang menopang perjalanan hidup saya dan saudara-saudara. Amin. Kita ikuti puji-pujian. Diundang puji-pujian dari Jemaat Kolom 6.
Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan memberi persembahan Kidung Jemaat nomor 387. Ku heran Allah mau memberi akan mengiringi kita memberi persembahan. Jemaat yang undang berdiri. Mari berdoa untuk persembahan kita. Bapa Sorgawi, di minggu sengsara ketiga ini, dengan penuh bersyukur, kami datang memberikan persembahan kami kepadamu. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Bapa, kami mohon padamu, berkenanlah Engkau menerima dan memberkati setiap pemberian kami, dalam kami menopang seluruh pelayanan, agar nama-Mu Tuhan semakin dimuliakan. Bapa, kami bermohon bagi mereka yang dipercayakan untuk mengelola persembahan kami ini, Tuhan, karuniakanlah hikmat dan roh takut akan Engkau. Terima kasih ya Bapa,
Inilah doa kami, dalam nama Yesus, sumber berkat kami berdoa. Amin. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudaraku yang dikasihi, di dalam persekutuan beribadah kita ada pelantikan panitia pemilihan remaja Teladan Sinode Gemim Rayon 2 Manado. Sebelum dilantik, perlu kita pelajari bersama apa yang menjadi tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Pada dasarnya semua sidi jemaat terpanggil untuk bekerja di ladang Tuhan dan juru selamat kepada manusia dan melayani sesama manusia. Namun ada orang-orang yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang khusus, yaitu mereka yang diteguhkan sebagai pelayan khusus, yang ditetapkan sebagai pekerja tetap, dan yang akan dilantik. Walaupun tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari orang-orang ini berbeda-beda, namun semua mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu bekerja untuk Tuhan. Mengenai keanekaragaman dan kesatuan ini, Rasul Paulus menulis dalam Efesus 4 ayat 7, 11 sampai 16. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Oleh karena itu dalam ibadah ini akan dilantik panitia pemilihan remaja Teladan Sinode Gemim Rayon 2 Manado. Maka perlu diterangkan apa yang menjadi tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari mereka seperti yang telah tersebutkan. Mari kita ikuti pembacaan surat keputusan. Gereja Masihi Injili di Minahasa, Surat Keputusan nomor 13 tahun 2025
tentang Panitia Pelaksana Pemilihan Remaja Teladan Rayon 2 Manado, Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim tahun 2025. Karena amanat kasih karunia Yesus Kristus Kepala Gereja dan Tuhan dunia, Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masihi Injili di Minahasa menimbang bahwa dalam rangka mengembangkan kreativitas serta melatih kemandirian remaja, maka akan dilaksanakan kegiatan pemilihan remaja teladan Rayon 2 Manado, Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim tahun 2025. B. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemilihan remaja teladan Rayon 2 Manado, Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim tahun 2025, maka dipandang perlu untuk membentuk panitia pelaksana. Mengingat Tata Gereja Gemim 2021, B. Keputusan Sidang Majelis Sinode Tahunan ke-37 Gemim tahun 2024 di wilayah Likupang II memutuskan menetapkan: pertama, mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai panitia pelaksana pemilihan remaja teladan Rayon 2 Manado, Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim tahun 2025. Kedua, panitia bertugas merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan kegiatan pemilihan remaja teladan Rayon 2 Manado, Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim tahun 2025, sesuai petunjuk pelaksanaan dari Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim. Ketiga, segala biaya yang timbul berkenaan dengan tugas dan kewajiban panitia pelaksana dalam melaksanakan kegiatan pemilihan remaja teladan Rayon 2 Manado, Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim tahun 2025 ini menjadi tanggung jawab panitia pelaksana. Keempat, semua persembahan dalam pelaksanaan ibadah disentralisasi ke kas umum sinode untuk pelayanan Gemim. Kelima, panitia berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan secara tertulis kepada Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim melalui Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim paling lambat 30 hari setelah kegiatan berakhir. Keenam, panitia berkewajiban menyampaikan laporan keuangan yang sudah diperiksa oleh Komisi Pengawas Perbendaharaan Sinode kepada Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim melalui Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim. Ketujuh, panitia dibubarkan secara resmi selambat-lambatnya 14 hari setelah laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Komisi Pengawasan Perbendaharaan Sinode. Kedelapan, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tomohon pada tanggal 7 Maret 2025, Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masihi Injili di Minahasa sudah bertanda dan cap Sekretaris Pendeta Dr. Evert A.A. Tanggal MPDK, Ketua Pendeta Hein Arina THD. Lampiran Surat Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim nomor 13 tahun 2025. Jika nama-nama yang akan disebutkan sebentar, dibacakan sebentar, dimohon teman-teman untuk tampil ke depan menghadap mimbar. Susunan Panitia Pemilihan Remaja Teladan Sinode Gemim Rayon 2 Manado tahun 2025. Pelindung Penasehat Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, Penanggung Jawab Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim, Koordinatorium Rayon 2 Manado. Pengarah Penatua Dr. Mikaela Paruntu Mars, Penatua Stevi Kaligis SE, Penatua Melki Roki Patiwail MSI, Penatua Aldrian Lombogia ST, Penatua Esther Lambey, Penatua Melan Rey, Penatua Melki Nender, Penatua Christian Welang SE, Penatua Okstesi Runtu, Penatua Marlon Lontaan, Penatua Marlon Lumansik, Penatua Erwin Warontikan, Penatua Marcelino Lasut, Penatua Boni Politon, Penatua Carli Tangkuman, Penatua Arthur Tulung, Anggota Bidang Pelsis KPRS Gemim. Panitia Pelaksana
Ketua Emmanuel Sompi Esket, Wakil Ketua Penatua Stephen Rondonu, Sekretaris Warane Imon SH, Wakil Sekretaris Penatua Gladys Pangerapan, Bendahara Jefferson Mautang. Seksi Acara dan Ibadah Valdano Aling, Gerald Hau, Hana Imbar SE, Nurse Natalia Asa Eskep, Rian Nusa, Kiara Mokodompis, Gracia Sengkei, Ryan Kumasan, Mercy Liando, Melinda Prang, Mona Lisa Rantung, Ingrid Watung, Kenan Sendo, Penatua Jerry Sinaulan. Seksi Perlengkapan Adam Sabijono SE, Galnoel Rindengan, Gadiel Tafuama, Steve Mamoto, Elfrida Tarima, Nathan Piri, Petra Tumbel, Leonardo Mamonto. Seksi Dokumentasi Afiel Saruinsong, Gledial Tewu, Gwen Paendong Esket, Aprilio Tiwa, Sandi Lapot, Kifri Salmon, Helsi Mika, Aron Lumingas. Seksi Usaha Dana dan Konsumsi Lady Wantania, Deo Barasongka Esket, Elizabeth Manumpil, Lani Masi, Yunita Lampa, Stefani Mamahani, Yosua Pinontoan, Gebi Tuilan. Pembantu Umum Ikatan Remaja Teladan Rayon 2 Manado. Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masihi Injili di Minahasa sudah bertanda dan cap Sekretaris Pendeta Dr. Evert A.A. Tangel MPDK, Ketua Pendeta Hein Arina THD. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di depan kita telah berdiri saudara-saudara kita yang akan dilantik sebagai panitia pemilihan remaja teladan Sinode Gemim Rayon 2 Manado. Agar menjadi nyata kepada kita bahwa mereka bersedia memenuhi panggilan Tuhan, maka dipersilakan saudara-saudara untuk menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi-saksi pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, yakinkah saudara-saudara bahwa melalui tata cara yang sah, saudara-saudara dipanggil oleh Tuhan Allah untuk menjadi panitia pemilihan remaja teladan Sinode Gemim Rayon 2 Manado? 2. Apakah saudara-saudara mengakui Alkitab sebagai sumber pemberitaan dan sebagai ukuran iman yang benar, bahkan berpegang pada pengakuan iman gereja? Ketiga, apakah saudara-saudara berjanji untuk tetap hidup kudus sesuai dengan kehendak Allah, supaya menjadi teladan bagi sesama manusia, melaksanakan tugas saudara-saudara dengan rajin dan setia, sebagaimana tercantum dalam tata gereja Gemim, dan merahasiakan serta mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dipercayakan kepada saudara-saudara dalam melaksanakan tugas saudara-saudara? Atas pertanyaan tersebut, apakah jawab saudara-saudara? Ya, saya yakin mengakui dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Diundang jemaat untuk berdiri.
Berdasarkan jawab saudara-saudara, maka saya sebagai pelayan Yesus Kristus melantik saudara-saudara menjadi panitia pemilihan remaja teladan Sinode Gemim Rayon 2 Manado. Semoga Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara-saudara dalam pekerjaan pelayanan ini menerangi saudara-saudara dengan Roh Kudus supaya saudara-saudara berbuah bagi Allah. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, yang dilantik masih tetap berdiri. Firman Allah menasihati saudara-saudara, dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Disilakan menghadap kepada jemaat. Saudara-saudara anggota jemaat Yesus Kristus, sambutlah saudara-saudara yang telah dilantik dengan sukacita dan terimalah mereka dengan penuh tanggung jawab. Doakan dan bekerjalah bersama dengan mereka agar semua bisa tercapai sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Akan diserahkan secara simbolis penyerahan surat tugas kepada ketua. Diserahkan oleh Komisi Remaja Sinode. Selanjutnya akan memberikan puji-pujian semua panitia dan koordinatorium Rayon 2. Mari saudara kita berdoa.
Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, dalam persekutuan beribadah, firman-Mu membekali kami sebagai hamba-hamba Tuhan untuk dapat melaksanakan panggilan pelayanan. Kami mengucap syukur Tuhan pakai kami, pribadi lepas pribadi, sebagai alat kesaksian. Nama Tuhan dimuliakan. Karena itu kami bermohon kepadamu Bapa, perlengkapi kami, dan tolonglah kami dengan kuasa Roh-Mu, sehingga ketika kami ada dalam tanggung jawab sebagai seorang hamba yang diutus, yang diperhadapkan dengan penderitaan dan kesukaran, maka biarlah kami tetap eksis untuk dapat melayani Tuhan. Kami percaya bahwa dalam proses melayani Tuhan, kemenangan pasti dilalui lewat penderitaan dan kesukaran. Biarlah ya Tuhan, kami memberi diri dalam proses itu, karena kami tahu atas kehendak Allah proses teralami dalam hidup kami. Tapi kami juga tahu ada janji Tuhan bahwa satu kehidupan yang berkemenangan menjadi bagian ketika kami menyerahkan hidup kepada Tuhan. Demikian pun ya Tuhan, panitia pemilihan remaja teladan Sinode Gemim Rayon 2 Manado. Mereka dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk melayani Tuhan lewat panitia. Kami tahu Tuhan tidak akan pernah membiarkan mereka, tapi selalu bersama, menuntun dan membimbing, sehingga mereka melaksanakan tugas untuk kemuliaan nama Tuhan. Beri kesatuan, karena mereka dapat saja tidak fokus kepada tujuan ketika mereka tidak hidup secara bersama, tidak dapat bekerja bersama. Biarlah Tuhan dalam berbagai perbedaan talenta, karakter, Tuhan kiranya terus mempersatukan mereka dalam tujuan dipakai sebagai alat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bermohon kepadamu ketika kami menjalani hidup di sepanjang minggu, pertolongan Tuhan, bimbingan dan tuntunan Tuhan kiranya menjadi bagian hidup kami. Apapun yang Engkau tugaskan bagi kami, resiko apapun dalam melaksanakan tugas, jangan biarkan kami meninggalkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami tahu tangan Tuhan selalu merangkul dan menopang kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pribadi, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk gereja, berdoa untuk pemerintah. Di dalamnya ada pemerintah
di pusat, di provinsi, di kota, kabupaten kota, kecamatan, dan juga lingkungan. Di dalamnya ada Kapolda yang menjalani tugas tanggung jawab. Tuhan menyertai mereka. Tuhan memberikan hikmat sehingga menjalani tanggung jawab untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberkati semua jemaat yang ada dari kolom 1 sampai 30. Memberkati jemaat yang bersama dalam persekutuan ibadah. Dan kiranya juga Engkau kuatkan ketika mengalami kelemahan. Engkau pulihkan ketika mengalami sakit. Di dalamnya ada anggota-anggota jemaat yang sementara ada dalam pemulihan, yang sementara ada di dalam perawatan tim medis. Di antaranya Ibu Agustin Roring Mingkit di Rumah Sakit Siloam. Biarlah Tuhan kuatkan imannya untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Engkau pakai semua tim medis menjadi alat, menjadi penolong di dalam kehidupan. Terima kasih Bapa. Ini kami datang kepadamu. Kami percaya hidup kami terus ada dalam naungan dan terus ada dalam penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan biarkan kami pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang kita semua untuk berdiri. NKB nomor 195, kendati hidupku tinggal. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.